Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wardani dari kelas manajemen D reguler A. Di sini saya akan membahas tentang UTS pengantar akuntansi 2024. Dari soal yang pertama, yaitu bagaimana cara kita dalam menentukan posisi debit dan kredit pada akun-akun harta, utang, modal, beban, dan pendapatan. Menurut saya sendiri, cara saya yang dapat dilakukan pertama kali adalah memahami terlebih dahulu rumus-rumus akun tersebut. Dalam menentukan posisi debit dan kredit pada akun harta dan beban adalah ketika bertambahnya transaksi, maka akun tersebut akan berada di debit, dan jika berkurang, maka ia akan berada di kredit. Dan sebaliknya, jika ingin menentukan posisi akun hutang, modal, dan pendapatan, itu apabila akun tersebut mengalami transaksi bertambah, maka ia akan berada di kredit, dan jika berkurang, dia akan berada di debit. Lalu, kita akan membahas jurnal umum. Di tanggal 1 Oktober, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Berarti dia memasukkan kas kepada kita, perusahaannya, yaitu sebesar 2.000. Maka kas kita bertambah dan modal kita juga bertambah. Kas bertambah berada di debit 2.000 dan modal bertambah berada di kredit sebesar 2.000 juga. Lalu pada tanggal 2 Oktober, kita memperoleh pembayaran dari PT Amaranto atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Kita mendapatkan pembayaran jasa kita pada bulan lalu, artinya ada orang membayarkan piutangnya. Berarti kas kita bertambah sebesar 5.000 dan berada di debit, dan piutang usaha kita berkurang sebesar 5.000 di kredit. Tanggal 2 Oktober juga Pak Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar Rp300. Karena kita mengeluarkan uang secara tunai, maka kas kita berkurang dan beban peliputan profil bisnis kita bertambah. Maka beban peliputan profil bisnis kita berada di debit sebesar Rp300 dan kas kita berkurang sebesar Rp300 di kredit. Lalu pada tanggal 2 Oktober juga, masih di tanggal 2 Oktober, Pak Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar Rp70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar Rp30. Jadi beban kita telah membeli paket kuota internet sebesar Rp70 dan membeli kebutuhan kantor lain-lainnya sebagai itu Rp30. Maka jika kita tambahkan beban-beban tersebut, maka Rp100 kan. Karena itu dibayar secara tunai, maka kas kita berkurang. Beban-beban internet kantor berada di debit sebesar Rp70, beban lain-lain berada di debit sebesar Rp30, dan kas kita berkurang berada di kredit sebesar Rp100. Lalu masih di tanggal 2 Oktober, Pak Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar Rp100. Karena kita menyewa kantor, maka sebutannya adalah beban sewa kantor. Itu sebesar Rp100 sebelah debit, dan kas kita berkurang karena secara tunai berada di sebelah debit juga, berada di sebelah kredit sebesar Rp100. Lalu pada tanggal 3 Oktober, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing kesepakatannya. Kesepakatannya gaji sebesar Rp200 per bulan. Pembayaran setiap tanggal 15 setengah bulan, 50%, dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Maka di sini karena dia belum mengeluarkan uang, masih sebuah perjanjian dan kesepakatan, maka itu akan dicatat di buku besar di jurnal umum apabila sudah mengeluarkan uang, sudah terjadi transaksi. Namun di sini belum ada transaksi apapun karena masih baru kesepakatannya. Lalu pada tanggal 3 Oktober, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200.
Berarti karena kita membayar sewa untuk berapa tahun kemudian, hampir 1 tahun, maka kita menuliskannya di sini adalah sewa peralatan dibayar di muka, karena belum kita pakai semuanya, maka sewa peralatan dibayar di muka itu sebesar 1.200. Karena dibayar secara tunai, maka kos kita juga berkurang di sebelah kredit 1.200. Lalu pada tanggal 4 Oktober Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Artinya, kita baru mengerjakan jasa kita pada bulan Oktober, namun pada bulan November belum, maka kita masih mempunyai hutang jasa kepada dari PT Rindang. Maka kas kita bertambah sebesar Rp4.000 dan pendapatan diterima di muka bertambah juga di sebelah kredit 4.000. Kenapa pendapatan diterima di muka disimpan di kredit? Karena pendapatan diterima di muka masih dihitung hutang, masih masuk dalam benua hutang. Lalu pada tanggal 6 Oktober Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebesar 1.000 secara kredit. Artinya kita masih berhutang nih secara kredit. Jadi kita mendapatkan peralatan kantor sebesar 1.000 di sebelah debit, lalu utang usaha kita masih 1.000 karena kredit. Utang usaha bertambah di kredit sebesar 1.000. Lalu pada tanggal 7 Oktober, Hartono membayar biaya iklan di Facebook sebagai promosi sebesar Rp100. Itu kita mencatatnya beban iklan karena kita membayarkan suatu jasa orang untuk mengiklankan usaha kita. Jadi beban iklannya bertambah di sebesar Rp100 di sebelah debit, dan kas kita berkurang karena secara tunai, maka kas kita berkurang sebesar Rp100. Lalu pada tanggal 8 Oktober Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar Rp300. Tadi kan sebelumnya pada tanggal 7 Oktober itu di Facebook. Nah, sekarang kita di Instagram nih. Itu masih pencatatannya adalah beban iklan. Beban iklan bertambah di sebelah debit sebesar Rp300 dan kas kita berkurang sebesar Rp300 juga dan berada di sebelah kredit. Lalu pada tanggal 9 Oktober Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan. Total harga jasa Rp10 yang dibayarkan 2 tahap, Rp8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Artinya kas kita bertambah nih Rp8.000 karena masih baru dibayar Rp8.000, sedangkan total pendapatan kita sebenarnya adalah Rp10.000. Lalu kita mencatatnya kas bertambah sebesar Rp8.000 di debit dan piutang usaha kita juga bertambah karena masih ada yang harus dibayarkan oleh pihak penerima jasa sebesar Rp2.000 di debit juga. Lalu pendapatan jasa pembuatan web kita adalah total keseluruhan jasa yang kita keluarkan, yaitu Rp10.000. Lalu pada tanggal 10 Oktober Hartono membayar kepada CV Datako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube di atas Rp200. Di sini kita akan mencatatkan beban peliputan profil bisnis seperti yang di awal sebesar Rp200 bertambah di debit, dan kas kita berkurang di debit sebesar Rp200 juga di kredit. Lalu pada tanggal 11 Oktober Hartono menyertakan uang Rp700.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan software PT Utlima Group. Artinya kita mendapatkan jasa nih dari
dari PT Ultima Group. Nah, itu kita mendapatkan jasa sebesar 7.000. Artinya kos kita bertambah sebesar 7.000 di debit, dan pendapatan jasa pembuatan software kita berada di kredit sebesar 7.000 karena bertambah juga. Lalu pada tanggal 12 Oktober kita menyewa platform virtual. Membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CP Zoom Store sebesar Rp200 selama bulan Oktober. Artinya kas kita berkurang sebesar Rp200, dan beban sewa platform virtual kita bertambah sebesar Rp200 di debit, dan kas kita berkurang di sebelah kredit sebesar Rp200. Lalu pada tanggal 15 Oktober Hartono membayar gaji tim promosi yang didapat pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu, gaji security kantor juga dibayarkan sebesar 50. Beban gaji sebesar 150. Kenapa 150? Karena tim promosi itu gajinya sebesar Rp100, dan gaji security sebesar Rp50. Jadi 150. Beban gaji 150 di sebelah debit, dan kas kita berada di kredit sebesar 150. Lalu pada tanggal 16 Hartono kembali menerima pembayaran dari jasa pembuatan web sebesar 10.000 dari PT Trunitin Jaya. Kita mendapatkan jasa dari PT Trunitin tersebut sebesar 10.000, maka kas kita bertambah di debit 10.000, dan pendapatan jasa pembuatan web bertambah juga di sebelah kredit sebesar 10.000. Lalu pada tanggal 20 Oktober Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar Rp300. Kita membayarkan hutang usaha kita berkurang di sebelah debit sebesar Rp300, dan kas kita juga berkurang sebesar Rp300 di kredit. Lalu pada tanggal 23 Oktober Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar Rp3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Total pendapatan jasa pembuatan web kita adalah 5.000, namun pihak tersebut baru membayarkan 3.000. Artinya yang masuk ke dalam kas kita bertambah cuma 3.000 di debit, dan kita piutang usaha kita bertambah juga sebesar 2.000 karena masih harus ada yang dibayarkan sebesar 2.000 di debit, dan pendapatan jasa pembuatan web kita 5.000 di kredit. Lalu pada tanggal 25 Oktober Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar Rp200, dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, dan uang WC sebesar Rp100. Jumlah total yang dibayar dan dibeli adalah Rp300.000. Artinya tidak sebesar tanggal 25. Nih, beban internet kantor kita sebesar Rp200, lalu beban lain-lain kita sebesar Rp100. Itu beban berada di debit 200 dan 100, lalu kas kita berkurang Rp300 di kredit. Lalu kita pada tanggal 28 Oktober itu Hartono membayar tagihan listrik, air, dan wifi kantor sebesar Rp400. Nah, ini kita beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp400, kas kita berkurang sebesar Rp400 juga di kredit. Lalu kita membayarkan tanggal 30 beban gaji petugas security dan sebesar 50, membeli petugas security dan membayar gaji bulanan karyawan marketing yang didapat pada tanggal 3 Oktober sebesar Rp100. Maka beban gajinya adalah Rp150.000 berada di debit, dan kasnya berkurang sebesar Rp150.000 di kredit. Lalu pada tanggal 30 Oktober juga masih kita mendapatkan
menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Nah, itu kita mendapatkan jasa sebesar 4.000, kos kita bertambah sebesar 4.000, dan pendapatan kita bertambah juga di sebuah kredit sebesar 4.000. Lalu pada tanggal 30 Oktober, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar Rp500. Karena ini masih kredit, maka itu dihitungannya adalah utang usaha. Maka peralatan kantor berada di debit sebesar Rp500 dan utang usaha berada di kredit sebesar Rp500. Lalu pada tanggal 31 Oktober, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah web.com sebesar Rp1.500. Maka Priva itu adalah penyebutan bagaimana jika kita mengambil uang pribadi di uang bisnis kita sebesar 1.500, Priva sebesar 1.500 di debit, dan kas kita berada di 1.500 di kredit. Total semuanya adalah 53.800 dan kreditnya juga 53.800. Lalu kita next di buku besar. Buku besar ini kita hanya memindahkan saja. Kita hanya memisahkan antara kas, hanya memindahkan akun-akun saja. Seperti yang di kas buku besar kas, pada tanggal 1 Oktober saldonya kita mendapatkan di debit 9.000. Lalu di jurnal umum ada 2.000 di debit, lalu ditambahkan dengan saldo atas 11.000 sebesar 11.000. Lalu tanggal 2 Oktober ada 5.000 dan dijumlahkan sebesar 16.000. Lalu pada tanggal 2 Oktober kita ada 300.000 di kredit dan dikurangkan dengan yang di atas, yaitu 15.700. Lalu pada 2 Oktober lagi masih tanggal 100 rupiah di kredit, lalu dikurangkan dengan debit yang disaldo sebesar 15.600. Lalu di kredit lagi di tanggal 2 Oktober ada 100 rupiah, lalu dikurangkan dengan saldo yang di atas sebesar 15.500. Lalu pada tanggal 3 Oktober di kredit sebesar 1.200, lalu dikurangkan dengan debit yaitu 14.300. Lalu pada tanggal 4 Oktober ada di debit sebesar 4.000, maka ditambahkan dengan di saldo sebesar 18.300. Lalu 7 Oktober di kredit 100 dan di debit di saldo kita menambahkan dikurangkan 18.200. Lalu di kredit pada tanggal 8 Oktober sebesar 300 rupiah dan kita kurangkan di saldo sebesar 17.900. Pada tanggal 9 Oktober terdapat debit sebesar 8.000, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar 25.900. Lalu pada tanggal 10 Oktober di kredit 200 rupiah dan dikurangkan dengan saldo sebesar 25.700. Lalu di tanggal 11 Oktober terdapat debit sebesar 7.000 dan kita tambahkan dengan saldo 32.700. Lalu pada tanggal 12 kita dapat di kredit 200 rupiah dan dikurangkan dengan debit sebesar 32.500. Lalu di kredit di 150.000, di debit di saldonya 32.350 karena dikurangkan. Lalu 16 Oktober ada 10.000 di debit, lalu kita tambahkan dengan debit dengan saldo yaitu 42.350. Lalu pada tanggal 20 Oktober 300 rupiah di kredit dikurangkan dengan saldo 42.050. Lalu di kredit tanggal 28 300 dikurangkan sebesar 44.750. Lalu tanggal 30 sebesar 400 rupiah di kredit dikurangkan dengan saldo 44.350. Lalu tanggal 30 juga di kredit sebesar 150 dikurangkan dengan saldo sebesar 44.200. Lalu di tanggal 30 juga ada debit sebesar 4.000 dan ditambahkan dengan saldo 48.200.
Lalu di tanggal 31 ada 1.500 di kredit dan dikurangkan 46.700. Lalu kita beralih ke piutang usaha. Pada tanggal 1 kita tidak mendapatkan saldo. Ada saldo sebesar 6.000 di debit. Lalu tanggal 2 Oktober jurnal umum kita mendapatkan kredit sebesar 5.000, dikurangkan dengan saldo jadi 1.000. Lalu 9 Oktober di debit 2.000 dan ditambahkan dengan saldo sebesar 3.000. Dan tanggal 23 Oktober di debit dan ditambahkan dengan saldo 5.000. Lalu kita ke perlengkapan. Di perlengkapan di neraca saldo sebelumnya kita mendapatkan debit sebesar 50 rupiah. Pada tanggal 30 Oktober kita mendapatkan debit sebesar 550.000 ditambahkan dengan 500 ditambahkan dengan saldo sebesar 550. Lalu next, di peralatan kantor. Pada tanggal 1 Oktober kita tidak ada saldo, dan tanggal 6 Oktober kita ada debit sebesar 1.000 dan debit kita dan saldo kita adalah 1.000. Lalu di sewa peralatan dibayar di muka, kita tidak ada saldo pada tanggal 1 Oktober. Pada tanggal 3 kita ada debit sebesar 1.200 dan saldo kita 1.200. Akumulasi depresiasi peralatan kantor. Kita tidak ada transaksi pada bulan tersebut dan tidak ada akumulasi, dan pada tanggal 1 Oktober tidak ada saldo. Utang usaha di saldo tanggal 1 Oktober ada saldo sebesar 300 rupiah di kredit. Lalu pada tanggal 6 Oktober ada kredit sebesar 1.000 dan ditambahkan di saldo sebesar 1.300. Lalu pada tanggal 20 ada debit sebesar 300 rupiah, lalu kita kurangkan dengan saldo sebesar 100. Lalu pada tanggal 30 Oktober ada kredit sebesar 500 dan ditambahkan di saldo sebesar 1.500. Lalu di utang gaji kita tidak ada saldo dan tidak ada transaksi. Lalu pendapatan diterima di muka kita tidak ada saldo juga pada tanggal 1 Oktober. Tanggal 4 Oktober di jurnal umum kita ada kredit sebesar 4.000. Saldo kita juga 4.000. Lalu di modal pada tanggal 1 Oktober kita ada saldo sebesar 14.820 di 20 rupiah di kredit. Lalu di jurnal umum pada tanggal 1 Oktober di kredit sebesar 2.000, maka saldonya kita tambahkan menjadi 16.820 rupiah. Ripe kita mendapatkan saldo pada tanggal 1 Oktober sebesar 300 rupiah di debit, dan 31 Oktober 2020 di jurnal umum terdapat debit 1.500, maka kita tambahkan menjadi 1.800. Lalu di pendapatan jasa pembuatan software, di sini kita ada saldo pada tanggal 1 Oktober sebesar 1.300 di kredit, dan 11 Oktober 2020 kita mendapatkan di jurnal umum sebesar 7.000 di kredit. Lalu di saldo kita tambahkan menjadi 8.300. Tanggal 30 Oktober juga kita di kredit 4.000 dan kita tambahkan dengan saldo menjadi 12.300. Lalu kita beralih ke pendapatan jasa pembuatan web. Pada tanggal 1 Oktober 2020 saldo kita sebesar 4.000 di kredit. Lalu 9 Oktober di kredit 10.000 di jurnal umum dan saldo kita tambahkan 14.000. Lalu tanggal 16 di jurnal umum juga di kredit 10.000 dan kita tambahkan dengan saldo 24.000. 23 Oktober 23 Oktober kredit sebesar 5.000 ditambahkan dengan saldo sebesar 29.000. Lalu beban peliputan profil bisnis. Pada tanggal 1 Oktober kita memiliki saldo di debit sebesar 1.340, dan 2 Oktober di debit di jurnal umum kita dapat 300 rupiah dan debit kita ditambahkan menjadi 1.640. Lalu pada tanggal 10 Oktober 2020 jurnal umum debit kita sebesar 200 rupiah dan kita tambahkan dengan saldo sebesar 1.840 rupiah. Ada beban sewa kantor. Pada tanggal 1 Oktober 2020 kita ada saldo sebesar 1.000
Dan pada tanggal 2 Oktober 2020 debit kita Rp100 dari jurnal umum, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar Rp1.100. Lalu beban sewa platform virtual pada tanggal 1 Oktober kita memiliki saldo di debit sebesar Rp800. 12 Oktober 2020 kita mendapatkan debit sebesar 200 di jurnal umum dan kita tambahkan dengan saldo sebesar 1.000. Lalu beban sewa peralatan kita tidak memiliki saldo pada tanggal 1 Oktober dan tidak ada transaksi. Lalu pada beban gaji kita memiliki saldo pada tanggal 1 Oktober sebesar 4.400 di debit, lalu tanggal 15 Oktober di debit 150 di jurnal umum, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar 550. Lalu pada tanggal 30 Oktober kita dapat debit 150, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar 700. Di beban yang masih harus dibayar di tanggal ini, kita di tanggal 1 Oktober tidak memiliki saldo. Lalu beban gaji, selanjutnya beban gaji. Di sini tanggal 1 Oktober kita memiliki saldo sebesar Rp400. Lalu pada tanggal 15 Oktober di jurnal umum kita mendapatkan debit Rp150.000, lalu kita tambahkan menjadi Rp550. Lalu pada tanggal 30 Oktober kita di jurnal umum mendapatkan Rp150 juga. Di debit kita di saldo kita tambahkan menjadi 700. Lalu beban listrik, air, dan internet kita pada tanggal 1 Oktober memiliki saldo sebesar 350 dan tanggal 28 Oktober 2020 di jurnal umum kita mendapatkan debit sebesar Rp400, lalu saldo kita tambahkan menjadi Rp750. Lalu kita lanjut ke beban perlengkapan. Tanggal 1 Oktober tidak ada saldo dan tidak ada transaksi. Saldonya sebesar Rp180.000 di debit dan tidak ada transaksi setelah itu. Beban iklan pada tanggal 1 Oktober kita memiliki saldo sebesar 750 di debit. Lalu di tanggal 7 Oktober di jurnal umum kita mendapatkan debit sebesar Rp100, lalu kita tambahkan dengan saldo menjadi 850. Lalu di tanggal 8 Oktober di jurnal umum kita mendapatkan debit Rp300, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar Rp1.150. Beban internet kantor pada tanggal 1 Oktober kita tidak ada dapat saldo. Lalu tanggal 2 Oktober ada di jurnal umum sebesar Rp70 di debit dan saldo kita berada di debit sebesar Rp70. Lalu tanggal 25 Oktober di jurnal umum di debit Rp200, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar Rp270. Lalu beban depresiasi peralatan kantor pada tanggal 1 Oktober kita tidak memiliki saldo dan tidak ada transaksi. Lalu pada beban lain-lain kita ada saldo pada tanggal 1 Oktober sebesar Rp250 di debit. Lalu tanggal 2 Oktober 2020 kita di jurnal umum mendapatkan Rp30. Berarti kita tambahkan dengan saldo sebesar Rp280. Tanggal 25 kita di jurnal umum mendapatkan Rp100 di debit, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar Rp380. Kita lanjut ke mana nih? Lalu kita lanjut ke neraca saldo. Neraca saldo ini mudah karena tinggal memasukkan saja dari buku besar. Kas kita di debit sebesar Rp46.700, piutang usaha di debit Rp5.000, perlengkapan Rp550 di debit, sewa peralatan yang bayar di muka di debit sebesar Rp1.200, dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp1.000. Peralatan kantor sebesar Rp1.000 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor tidak ada debit dan kredit karena tidak ada transaksi. Lalu utang usaha sebesar Rp1.500 di kredit. Lalu utang gaji tidak ada debit kredit. Lalu pada tanggal pendapatan diterima di muka di kredit sebesar Rp4.000. Lalu beban yang masih harus dibayar tidak ada. Lalu modal sebesar Rp16.820 di kredit. Lalu privo sebesar Rp1.800 di debit.
Lalu pendapatan jasa pembuatan software 12.300 dikredit, pendapatan jasa pembuatan web 29.000 dikredit, beban peliputan profil bisnis 1.840 didebet, beban sewa kantor 1.100 didebet, beban sewa platform virtual 1.000 didebet, lalu beban sewa peralatan tidak ada, beban gaji sebesar 700, beban listrik didebet, beban listrik internet 750 didebet, lalu beban perlengkapan 180 didebet, dan beban iklan 1.150 didebet, lalu beban internet kantor 270 didebet, lalu beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban lain-lain 380 didebet. Total 63 debit kita 63.620 dan kredit kita 63.620. Lalu kita beralih ke jurnal penyesuaian. Nah, di sini tanggal 1 informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa Rp200. Lalu kita lihat di neraca saldo. Di sini perlengkapan kita sebesar 550, maka tadi dikatakan masih tersisa Rp200, maka yang sudah terpakai sebesar 350. Artinya di sini kita mencatatkan beban perlengkapan sebesar Rp350, lalu perlengkapan dikredit sebesar Rp350. Lalu yang kedua, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 bulan pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Kita lihat di neraca saldo, kita sewa peralatan dibayar di muka itu sebesar 1.200. Kita memakai untuk 1 bulan pertama, yang sudah terhitung dipakai baru 1 bulan. Maka jika kita hitung per bulannya, kita harus membayar Rp100 per bulan. Lalu masih kita pakai Rp100 1 bulan, jadi beban sewa peralatan kita Rp100. Lalu sewa peralatan dibayar di muka kita Rp100 di kredit. Lalu 3, pada tanggal 4 bulan 10 2019, Ratona telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020. Lalu namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Pendapatan diterima di muka kita sebesar 2.000 dan pendapatan jasa pembuatan web kita sebesar 2.000. Ya, karena di sini di neraca saldo, di situ kita mendapatkan pendapatan terima di muka sebesar 4.000. Namun yang baru kita selesaikan adalah bulan pertama. Sedangkan bulan kedua masih belum, maka pendapatan diterima di muka kita di sebelah debit sebesar 2.000 dan pendapatan jasa pembuatan web sebesar 2.000 juga di kredit. Lalu pada tanggal 31 pada nomor 4, tugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Artono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan sebesar Rp50. Artinya kita masih ada hutang untuk di bulan depan, yaitu beban gaji adalah Rp50 dan utang gaji sebesar Rp50 juga di kredit. Lalu nomor 5, 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar Rp100 dan akan dibayar bulan depan. Artinya kita memiliki hutang dan beban yang harus masih kita bayar. Dan di sini beban listrik, air, internet sebesar Rp100 di debit dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp100 di kredit. Lalu pada nomor 6 sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar Rp5.000, maka kita mau mendapatkan piutang usaha sebesar Rp5.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan web sebesar Rp5.000 di kredit. Dan terakhir, nomor 7, komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusunan dengan nilai sisa Rp40. Nah, rumus ini nilai yang diperoleh dikurang dengan nilai sisa, lalu dibagi dengan masa ekonomi yaitu 4 tahun. Di sini nilai yang diperoleh di peralatan itu adalah sebesar 1.000, lalu kita kurangi dengan 40 menjadi 960. Nah, 4 tahun ini kita akumulasikan sebagai 4 per bulannya menjadi 48, maka 960 itu dibagi menjadi 48
yaitu Rp20. Beban depresiasi peralatan kantor yang kita catat adalah beban depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar Rp20 di kredit. Lalu total semuanya adalah debit 7.620 dan kredit kita 7.620 juga. Lalu kita lanjut di buku besar yang terupdate yang sudah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian, karena ini agar supaya kita mendapatkan nilai yang sesuai dengan hasil yang nyata. Di akun kas pada tanggal 1 Oktober kita mendapatkan saldo sebesar 9.000. Lalu di jurnal umum pada tanggal 1 Oktober terdapat 2.000 di debit, lalu ditambahkan sebesar 11.000. 2 Oktober di debit 5.000, kita tambahkan dengan saldo 16.000. Tanggal 2 Oktober juga masih di kredit 300, dikurangi dengan saldo 15.700. Lalu tanggal 2 Oktober di kredit 100, dikurangi dengan saldo 15.600. Di kredit lagi pada tanggal 2 Oktober 100 juga, kita kurangi dengan saldo sebesar 5.500. Lalu di tanggal 3 1.200 di kredit. Nah, ini kita dikurangi di saldo menjadi 14.300. Tanggal 4 kita mendapatkan debit sebesar 4.000, lalu kita tambahkan dengan saldo 18.300. Di tanggal 7 Oktober kita dapat kredit sebesar 100, kita tambahkan dengan saldo 18.200. Pada tanggal 8 kita mendapatkan kredit sebesar 300 dan kita kurangi dengan saldo 17.900. Lalu tanggal 9 Oktober terdapat 8.000 di debit dan kita tambahkan dengan saldo 22.900. Dan tanggal 10 kita dapat 200 dan kita dikurangi dengan saldo sebesar 25.700. Di tanggal 11 kita mendapatkan 7.000 di kredit, lalu kita tambahkan dengan di saldo sebesar 32.700. Lalu pada tanggal 12 di kredit 200, dikurangi dengan saldo 32.500. Di kredit pada tanggal 15 Oktober 150, kita kurangi dengan saldo 32.350. Lalu tanggal 16 di debit kita mendapatkan 10.000, lalu kita tambahkan dengan saldo jadi 42.350. Di kredit pada tanggal 20 kita di kredit Rp300, kita kurangi jadi 42.050. Lalu tanggal 23 ada 3.000 di debit, kita tambahkan di saldo menjadi Rp45.050. Di sini ada tanggal 25 di kredit 300, kita kurangi jadi 44.750. Lalu di kredit pada tanggal 28 bersebesar 400 dan kita kurangi jadi Rp44.350. Di sini 30 Oktober kita mendapatkan kredit sebesar 150 dan kita kurangi dengan saldo sebesar 44.200. Dan pada tanggal 30 Oktober kita mendapatkan 4.000 di debit, kita tambahkan di saldo 48.200. Lalu 31 Oktober mendapatkan kredit sebesar 150 kita kurangi dengan saldo sebesar 46.700. Kita beralih ke piutang usaha. Tanggal 1 Oktober ada saldo sebesar 6.000 di debit. Tanggal 2 Oktober di jurnal umum kredit 5.000 dan kita kurangi dengan saldo sebesar 1.000. Lalu tanggal 9 Oktober dapat 2.000 saldo, kita tambah dengan saldo 3.000. Lalu tanggal 23 ada 2.000 di debit, kita tambahkan di saldo 5.000 dan AJP-nya tanggal 31 Oktober 5.000 di debit. Berarti saldo kita menjadi 10.000. Perlengkapan. Pada tanggal 1 Oktober kita mendapatkan saldo sebesar 50, lalu kita tanggal 30 Oktober mendapatkan Rp500 di jurnal umum dan kita tambahkan di saldo sebesar 550. Dan AJP-nya pada tanggal 31 adalah 350. Kita kurangi dengan AJP-nya sebesar 350 dan kita kurangi
mendapatkan hasil 200. Sewa peralatan dibayar di muka. Di sini 1 Oktober kita mendapatkan saldo, tidak mendapatkan saldo. Lalu tanggal 3 Oktober di jurnal umum ada debit sebesar 1.200 dan saldo ini kita masukin ke dalam saldo sebesar 120. Pada tanggal 31 Oktober di AJP di kredit kita mendapatkan 100. Lalu kita kurangi dengan saldo debit yaitu 1.100. Lalu peralatan kantor 1 Oktober kita tidak mendapatkan saldo, tidak ada saldo. Lalu tanggal 6 Oktober kita di jurnal umum mendapatkan 1.000 dan saldo kita 1.000 di debit. Lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor pada tanggal 1 Oktober kita tidak mendapatkan saldo, dan di tanggal 31 Oktober AJP kita sebesar Rp20 di kredit dan saldo kita 20.000 di kredit. Lalu utang usaha 1 Oktober kita mendapatkan saldo sebesar Rp300 di kredit. Lalu 6 Oktober kredit 1.000 dan kita tambahkan saldo 1.300. Lalu 20 Oktober di debit Rp300, lalu kita kurangkan dengan saldo sebesar 100.000. Di tanggal 30 Oktober kita mendapatkan kredit sebesar 5.000, lalu kita tambahkan dengan saldo sebesar 1.500. Utang gaji tanggal 1 Oktober kita tidak mendapatkan saldo. Tanggal 31 Oktober kita ada JP sebesar Rp50 di kredit dan saldo kita Rp50 di kredit. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 Oktober tidak ada saldo. Lalu tanggal 4 Oktober jurnal umum di kredit 4.000, lalu di saldo kita juga 4.000 di kredit. Tanggal 31 Oktober AJP nya debit 2.000 dan di saldo kita kurangi menjadi 2.000. Beban yang masih harus dibayar tidak ada saldo tanggal 1. Tanggal 31 di AJP mendapatkan kredit sebesar 100 dan saldo kita sebesar 100 di kredit. Lalu modal tanggal 1 Oktober kita ada saldo sebesar 14.820 di kredit. Jurnal umumnya 2.000 di kredit dan kita tambahkan saldonya menjadi 16.820. Prive pada tanggal 1 Oktober kita mendapatkan saldo sebesar 300 di debit. Lalu tanggal 1 Oktober kita mendapatkan jurnal umum di 100.500 di debit. Lalu kita tambahkan dengan dengan saldo maka 1.800. Pendapatan jasa pembuatan software pada tanggal 1 Oktober kita ada saldo sebesar 1.300 di kredit. Lalu 11 Oktober di jurnal umum terdapat kredit 7.000, kita tambahkan 8.300. Tanggal 30 di jurnal umum 4.000 di kredit, lalu kita tambahkan saldo jadi 12.300. Pendapatan jasa pembuatan web tanggal 1 kita ada saldo 4.000 di kredit. Tanggal 9 jurnal umum di kredit 10.000 ditambahkan menjadi 14.000. Lalu tanggal 16 jurnal umum kredit 10.000 kita tambahkan menjadi 24.000. Lalu 23 Oktober jurnal umum 5.000, saldo kita tambahkan 29.000. Lalu di jurnal umum di AJP tanggal 31 di kredit 7.000 dan saldo kita tambahkan menjadi 36.000. Beban peliputan bisnis tanggal 1 Oktober ada saldo sebesar 1.340 di debit. 2 Oktober jurnal umum 300 di debit dan saldo tambahkan 1.640. Di tanggal 10 Oktober jurnal umum di debit kita tambahkan menjadi 1.840. Beban sewa kantor 1 Oktober saldonya 1.000 di debit. 2 Oktober jurnal umum di debit kita tambahkan dengan saldo 1.100. Beban sewa platform virtual pada tanggal 1 Oktober ada debit sebesar 800 itu di saldo. Tanggal 12 Oktober jurnal umum di debit 200 dan tambahkan dengan saldo 1.000. Beban sewa peralatan tanggal 1 Oktober tidak ada saldo. Lalu tanggal 31 Oktober AJP debit 100 dan saldo kita menjadi 100. Beban gaji tanggal 1 Oktober memiliki debit sebesar 400. Saldonya 15 Oktober jurnal umum 1.500 di debit kita tambahkan 550. 30 Oktober jurnal umum 150 di debit kita tambahkan saldo 700. 31 Oktober AJP di debit Rp50 kita tambahkan saldo 750. Beban listrik, air, dan internet 1 Oktober ada saldo sebesar 350 di debit.
Lalu 28 Oktober di jurnal umum sebesar 4.400 di debit, ditambahkan dengan saldo 750. Tanggal 31 Oktober di AJP sebesar 100 di debit, lalu saldonya kita tambahkan menjadi 850. Beban perlengkapan, tanggal 1 Oktober ada saldo sebesar 180.000 di debit, 180 rupiah di debit, lalu 31 Oktober AJP-nya sebesar 350 di debit dan saldo kita menjadi 530. Beban iklan, tanggal 1 Oktober ada saldo di debit sebesar 750. 7 Oktober jurnal umum di debit sebesar 100 ditambahkan 850. 8 Oktober jurnal umum di debit 300 ditambahkan menjadi 1150. Beban internet tanggal 1 Oktober tidak ada saldo. 2 Oktober jurnal umum di debit saldo 70. 25 Oktober jurnal umum debit 200 ditambahkan dengan saldo 770. Beban depresi peralatan kantor 1 Oktober saldonya tidak ada. Tanggal 31 Oktober AJP debit kita 20 rupiah dan saldo kita 20 rupiah. Beban lain-lain tanggal 1 Oktober ada saldo 250 di debit, lalu 2 Oktober jurnal umum 30 rupiah, saldonya ditambahin 280. 25 Oktober 2020 jurnal umum debit 200 rupiah ditambahkan dengan saldo 380. Lalu kita lanjut ke neraca saldo sesudah penyesuaian, setelah penyesuaian. Ini kita tinggal masukin saja. Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaian, kas kita 46.700 debit, piutang usaha di debit 10.000, perlengkapan di debit 200, sewa peralatan dibayar di muka 1.100 di debit, peralatan kantor di debit 1.000. Lalu akumulasi depresi peralatan kantor di kredit 20 rupiah, utang usaha 1.500 rupiah di kredit, utang gaji di kredit 50 rupiah, pendapatan diterima di muka 2.000 di kredit, lalu beban yang masih harus dibayar 100 di kredit, lalu modal 16.820 di kredit, priva 1.800 di debit, pendapatan jasa pembuatan software di kredit 12.300, pendapatan jasa pembuatan web di kredit 36.000, beban peliputan bisnis 1.840 di debit, beban sewa kantor di debit 1.100, beban sewa platform virtual 1.000, beban sewa peralatan 100, lalu beban gaji 750 di debit, beban listrik air internet di debit 850, beban perlengkapan 530, lalu beban iklan di debit 1.950, lalu beban internet kantor 270 di debit, lalu beban depresiasi peralatan kantor 20 rupiah, lalu beban lain-lain 380 di debit. Total debit sebesar 68.790 dan kredit 68.790. Kita lanjut ke worksheet. Worksheet ini kita tinggal, atau kertas kerja ya, kertas kerja ini kita tinggal menambahkan saja tadi di kas kita di neraca saldo sebelum sebesar 46.000, terus neraca saldo sesudahnya di debit 46.700, lalu laporan posisi keuangannya 46.700. Sini piutang usaha 65.000 di debit di neraca saldo sebelum, lalu penyesuaiannya di debit 5.000 juga di debit, lalu di neraca saldo sesudah 10.000 karena kita menambahkan neraca saldo sebelum dan penyesuaian jadi 10.000, lalu di laporan posisi keuangan debit 10.000, lalu perlengkapan 550 di neraca saldo sebelum, lalu di penyesuaian kredit sebesar 350 kita kurangi menjadi 200 di debit neraca saldo sesudah, dan laporan posisi keuangan sebesar 200. Lalu sewa peralatan dibayar di muka 1.200, lalu kita kurangi dengan 100 menjadi saldo neraca saldo sesudah jadi 1.100. Laporan posisi keuangan 1.100, lalu peralatan kantor 1.000 di debit, lalu kita tambahkan dengan tidak ada penyesuaian, neraca sudah itu 5.100 dan laporan posisi keuangan 1.000.
Akumulasi peralatan kantor, penyesuaiannya Rp20.000, neraca saldonya Rp20.000, dan posisinya di 20 di kredit. Lalu utang usaha 1.500 di kredit, dan neraca saldo susunya 1.500 juga. Kita pindahkan ke laporan posisi keuangan 1.500 di kredit. Lalu beban yang masih harus dibayar di penyesuaian 100, dan neraca saldo sesudah 100 juga. Lalu kita pindahkan ke posisi keuangan 100. Lalu modal di neraca saldo sebelum 16.820, lalu di sesudah 16.820. Kita pindahkan ke kredit 16.820 di posisi keuangan. Lalu priva 1.800 di debit, lalu di debit neraca saldo sesudah penyesuaian 1.800, dan kita pindahkan posisi keuangan 1.800. Lalu pendapatan jasa pembuatan software 12.300 di kredit, di neraca saldo sesudah 12.300 juga di kredit. Lalu kita pindahkan ke ini laporan laba rugi di kredit 12.300. Lalu beban peliputan beban sewa platform virtual baru di debit 1.000. Lalu di neraca saldo sesudah 1.000 juga. Lalu di laba rugi 1.000 di debit. Lalu beban listrik air internet 750 di debit. Ininya penyesuaiannya 100 di debit juga, kita tambahkan 850. Lalu di laba rugi 840. Beban depresiasi peralatan kantor Rp20 di penyesuaian di debit. Lalu kita pindahkan ke laporan laba rugi di neraca saldo Rp20. Lalu kita pindahkan ke laporan laba rugi sebesar Rp20 di debit. Lalu beban lain-lain kita tambahkan debit 380, jurnal neraca saldo setelah penyesuaiannya 380 juga di debit. Lalu laporan laba ruginya Rp380. Lalu ketika kita ingin mendapatkan labanya, maka kita harus melihat laporan laba ruginya antara pendapatan dengan beban-beban. Kita tambahkan beban-beban, kita mendapatkan 7.990, lalu pendapatannya kita mendapat 48.300, laba bersihnya 40.310. Lalu di laporan posisi keuangan 46.700 kita tambahkan debitnya menjadi 60.800. Lalu itu aset. Lalu modalnya dan utangnya sebesar 20.490. Jadi dikurangi menjadi 40.310. Jika kita tambahkan semuanya, ini balance ya antara ini semuanya. Lalu kita lanjut ke laporan keuangan. Laporan laba rugi. Pendapatan jasa kita mendapatkan dua pendapatan jasa pembuatan software sebesar 12.300, pendapatan jasa pembuatan web sebesar 3.600, maka kita totalkan menjadi 48.300. Itu laba kotornya. Lalu kita beralih ke beban-beban. Kita jumlahkan sebuah beban, hasilnya yaitu 7.990. Laba bersihnya kita kurangi antara laba kotor, total pendapatan 48.300 dikurangi dengan 7.990, menjadi hasilnya 40.310. Lalu kita ke laporan perubahan modal. Modal awal pada tanggal 1 Oktober 2020 14.820. Penambahan modal sebesar 2.000. Lalu kita tambahkan menjadi 16.820. Lalu kita tambahkan dengan
laba bersihnya sebesar 40.310 nih dari jumlah penambahan modal. Lalu kita kurangi dengan prive sebesar 1.800, total laba bersihnya 38.510. Dan modal akhir pada tanggal 31 Oktober 2020 mencapai 55.330. Lalu di laporan posisi keuangan, aktiva itu adalah aset, pasiva itu utang dan pendapatan. Lalu nama akun harta lancar, harta lancarnya kita total harta lancar sebesar 58.000, lalu harta tetapnya sebesar 9.800, total aktiva kita sebesar 58.980. Lalu kita bergeser ke pasiva, utang lancar kita sebesar 15.000, total utang lancar 3.650, modalnya 55.330, lalu kita tambahkan 58.980. Jadi sekian dari saya, dari tugas UTS saya, tugas UTS pengantar akuntansi 2024. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.